Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali mengkaji, membaca bersama buku Bulughul Maram, berbicara tentang hadis yang berkaitan dengan muamalah, ibadah dan yang lainnya. Buku ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu langsung saja kita masih di pembahasan tentang sifatus sholat, tata cara pelaksanaan sholat yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan selesaikan pembahasan tentang sifatus sholat atau tata cara pelaksanaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakr As-Siddiq, ini riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati, ajarkan kepada saya suatu doa yang saya baca dalam salat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Mau dibaca diamalkan boleh, juga tidak diamalkan tidak jadi masalah. Ada banyak sekali, ini hanya salah satunya. Yang kurang lebih artinya, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah saya dengan suatu ampunan darimu, dan juga kasihi saya, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dua nama ini selalu bersama, baik itu di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih, bisa dibalik dua-duanya hampir sama. Jadi artinya memang di dalam sholat itu kita boleh membaca doa di mana saja, tidak ada waktu atau tempat yang wajib ataupun yang lazim, tetapi biasanya memang lebih afdal di ujung tasyahud. Ya kita sudah bahas, mau baca doa apa saja termasuk bisa pakai doa ini, bisa pakai doa yang lain, asal jangan berbahasa selain bahasa Arab. Kalau mau baca doa atau kita ada doa tapi bukan bahasa Arab, boleh, tapi dalam hati saja, tidak boleh dilafazkan kecuali bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang berikutnya, wa an Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu, riwayat dari Wa'il ibnu Hujr, qala, berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat bersama Nabi, maksudnya jadi makmum. Fakana yusallimu an yaminihi, Nabi itu ketika menutup salatnya dia memberi salam ke kanan. Apa bacaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan ke kiri juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ibu-ibu biasanya kalau salam gimana? Assalamualaikum. Ada nggak wabarakatuhnya? Nggak ada kan ya? Oke, terus gimana? Ada hadisnya mengatakan wabarakatuh. Assalamualaikum, coba misalkan dengar di masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum nggak ada wabarakatuhnya, itu gimana? Jadi ya, jadi dua-duanya punya riwayat, dan yang paling banyak itu tidak ada wabarakatuhnya. Ya makanya kalau dengar jangan salahin karena ada hadisnya dan itu hadisnya sahih. Tapi memang lebih banyak, bahkan ada ulama mengatakan yang ada barakatuhnya cuma satu hadis. Ada yang bilang begitu. Selebihnya tidak ada barakatuhnya, artinya bisa duanya. Dan yang paling banyak diamalkan itu yang tanpa barakatuh gitu ya. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada juga yang pakai barakatuh gitu. Tidak jadi masalah. Hadis berikutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah, riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi itu membaca di dubur itu bagian belakang, artinya di ujung salat atau setelah salat. Makanya di sini bisa maknai itu sebelum salam, bisa setelah, tapi yang paling atau makna konotasi ketika baca dubur kulli salatin itu selesai salat. Salat fardu apa dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bisa gitu ya. Ada riwayat lain yang ada tambahannya, misalkan la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada riwayat lain, riwayatnya misalkan Ibnu Majah. Jadi kalau misalkan mengamalkan doa itu terus terdengar ada tambahan-tambahan, jangan langsung menyalahkan karena riwayatnya bisa jadi juga ada. Atau bahkan kadang ulama yang tambahin, itu tidak jadi masalah. Jadi apalagi kalau jadi imam biasanya ya pastinya kalau sholat di masjid ya pasti dengar yang ini. Khususnya lagi sehabis sholat maghrib dan sholat subuh. Bahkan ada riwayat yang lain yang menegaskan pentingnya khususnya ya setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Berikutnya wa Sa'id bin Abi Waqqas, riwayat dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubura kulli shalah. Apa yang dia baca kata Nabi, minta perlindungan setelah sholat itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Nabi baca doa, ya Allah, saya minta perlindungan dari sifat al-bukhl, bakhil. Saya bakhil, bukhl, pelit. Wa a'udzubika minal jubn. Saya juga minta perlindungan dari pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Saya juga minta perlindungan agar saya tidak sampai umur pikun, tua tapi bukan tua sembarangan, tua tapi seperti anak-anak, kembali ke masa kecil. Ya makanya yaitu ada juga hikmahnya kenapa orang mati misalkan dalam keadaan masih muda. Nabi SAW wafat umur berapa? 63 tahun. Kira-kira hikmahnya apa? Masih muda kan termasuk ya. Salah satu hikmahnya kata ulama adalah Allah tidak ingin melihat orang yang paling dia cinta itu hidup dalam keadaan susah sampai tua. Jadi hidup sampai tua itu sebenarnya katanya sih, saya belum tua sih sebenarnya, jadi belum tahu ya. Tapi katanya kalau orang tua itu kan susah ya, pengen ini pengen itu tapi kekuatannya sudah tidak ada. Sama seperti anak kecil, kadang pikun ya kan, giginya sudah pada rontok, pendengaran penglihatan sudah pada buruk dan seterusnya. Jadi memang ya salah satu kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu diwafatkan. Itu sebuah keniscayaan, tersiksa kalau orang sampai berumur 100 tahun. Jadi ibu pilih yang mana ini? Mau cepat apa?
Jadi soal itu kita tidak tahu, yang jelas manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk kebaikan. Ya, itu aja. Kemudian apalagi wa'udzubika min fitnatid dunya, minta perlindungan dari fitnah dunia. Karena memang dunia ini bahkan dalam riwayat ya dikatakan ketika Nabi Mi'raj itu kan melihat berbagai macam ini ya keadaan. Dia melihat seorang nenek-nenek udah tua tapi ya maksudnya penampilannya itu loh kekinian. Ya, Nabi heran, biasanya nenek kan nggak urusin soal ini bedak dan apa penampilan itu kan. Terus malaikat Jibril bilang ke Nabi itu gambaran dunia, makin tua tapi makin apa ya mengkilap gitu ini penampilannya. Ya jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal seperti itu. Fitnah dunia itu banyak sekali. Salah satunya ya tentang misalkan apa yang ada di dunia ini kita lalai. Misal sekarang banyak sekali hal yang bisa melenakan medsos. Jadi karena kemajuan zaman, teknologi juga masih makin maju, sehingga waktu yang dimiliki manusia itu seolah-olah tidak cukup untuk beraktivitas. Kalau sekarang apalagi ada di medsos kan yang banyak menarik, ada TikTok, ada dan seterusnya. Itu kan makan waktu yang banyak. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, makanya kata orang Arab itu al-waktu kas-sayf. Seperti pedang, illa taqta'hu, kalau kau tidak potong dia, kau yang terpotongnya. Waktu itu adalah sesuatu yang harus kita atur, jangan mau diatur sama waktu. Kalau bukan Anda yang mengendalikan waktu, Anda yang dikendalikan. Itu makanya perlu memanage waktu. Waktu kita cuma 24 jam, sementara aktivitas kita makin bertambah setiap harinya. Apalagi ibu-ibu yang pernah saya bilang itu, ibu kan dari terbit fajar kan sudah harus bangun kan sampai malam. Makanya dikatakan ibu-ibu itu aktivitasnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata ayah. Kalau ayah belum tidur gimana, kan kadang masih ada tugas kan ya, khususnya ibu-ibu. Nah, jadi ya itu makanya perlu kita manfaatkan waktu yang ada. Kembali kepada hadis, ini salah satu doa juga kalau misalkan mau diamalkan boleh. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Terakhir, wa a'udzubika min azabil qabri. Saya minta perlindungan dari azab kubur. Azab kubur itu seperti apa? Ada yang pernah ini? Belum ya? Kata ulama, sebenarnya gambaran alam kubur sering kita alami. Jadi begini, ada alam dunia atau alam syahada bahasa agamanya, alam dunia, alam syahada, ada alam akhirat. Dunia itu pasangannya akhirat, ya. Karena ini agak jauh untuk memberi gambaran tentang alam akhirat itu ada alam kubur, makanya disebut alam barzakh. Barzakh artinya pemisah. Makanya dalam surah Ar-Rahman yang ya barzakhul la yabghiyan, pertemuan antara air asin sama air tawar itu misah kan ya, nggak bisa nyampur. Itu seolah-olah ada dinding, makanya dikatakan barzakh. Makanya alam kubur adalah barzakh. Alam barzakh juga, tapi memisah antara alam syahadah sama alam dunia. Nanti kalau masuk alam kubur itu luar biasa, aneh gitu. Nah, alam akhirat lebih aneh daripada alam kubur. Nah, alam kubur belum kita tahu gimana ininya, gambarannya. Kata ulama, Allah memberikan kita lagi dinding antara alam dunia sama alam kubur. Ada lagi barzakhnya. Itu apa? Alam mimpi. Kita pasti semua pernah mimpi. Kadang mimpi indah, kadang juga mimpi buruk, kan begitu ya. Ketika kita mimpi buruk itu contoh kecil dari azab kubur. Kita tersiksa kan, padahal kita ada di atas kasur, tapi ruh kita kemana? Dia pergi ke sebuah alam yang kita tidak tahu tempatnya di mana. Kalau alam mimpi saja kita tidak tahu, gimana alam kubur? Alam kubur
kita nggak tahu gimana alam akhirat yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Apa kata Al-Quran? Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia ini kan yang bisa ngomong itu cuma manusia kan, kecuali di tontonan anak kecil ya biasanya. Mobil, hewan bisa ngomong. Nah, tapi di akhirat seperti itu persis. Bahkan lebih dari itu. Semua bisa ngomong. Nah, sebenarnya gambaran-gambaran yang ada di akhirat sebenarnya itu sudah kita bisa lihat saat ini. Jadi orang yang hidup di zaman modern ketika masuk ke akhirat tidak begitu kaget dibanding orang-orang yang hidup di masa yang lalu. Kok seperti ini gitu? Orang bisa ngomong jarak jauh. Sekarang kan sudah banyak gitu di kehidupan nyata. Oke, seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi antara alam mimpi sama alam syahadah itu sebenarnya ada banyak contoh ya. Akal kita imajinasi atau misalkan cermin itu semua dimensi yang disebut dengan alamul mithal. Sebuah alam alam imajiner. Tapi sebenarnya tapi ada gitu. Coba kita bercermin. Di dalam cermin itu kan cermin kan tipis ya. Tipis hanya berapa tidak sampai 1 cm. Tapi kehidupan yang ada di dalamnya itu luas. Atau layar HP kita yang hanya sejengkal, tapi kehidupan yang ada di dalamnya bisa luas banget sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke luar angkasa itu yang kita bisa lihat. Itu artinya bahwa alam yang ada di balik dunia ini sebenarnya jauh lebih luas. Itu hanya gambaran kecil. Disebut alamul misal, ada nanti alam mimpi, ada alam kubur, dan ada alam akhirat. Inilah yang menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Baik. Hadis berikutnya wa an Tsauban radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Tsauban radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW idza insarafa min salati istaghfirullah salasan. Nabi itu ketika selesai salat dia beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang ditambah ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa qala Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ini juga tidak asing buat kita karena biasa kita baca, bahkan biasa kita dengar di masjid ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar dulu 3 kali. Kenapa? Karena dalam sholat kita itu banyak hal yang mengganggu. Kita harusnya khusyuk tapi tidak khusyuk, makanya kita istighfar sebagai bentuk pengakuan kita bahwa saya persembahan yang saya berikan ini masih belum masih banyak kekurangan. Akhirnya ditambal dengan istighfar. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha selamat. Selamat ini bukan hanya dari bahaya, tapi selamat itu bisa terbebas, maksudnya terbebas dari segala kekurangan, terbebas dari segala cacat. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu. Tabarakta, ya maha suci begitu ya, ya dzul jalali, yang maha tinggi, wal ikram, dan maha mulia. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu qala berkata, man sabbahallaha dubura kulli salatin, siapa yang bertasbih kepada Allah seusai salat, tiap salat, salatan wa thalathin, bertasbih subhanallah 33 kali, wa hamidallaha, dan hamdalah 33 kali, wa kabbarallaha salasa wa thalathin, dan bertakbir Allah Akbar sebanyak 33 kali, fatil katisfun wa tisfun, totalnya itu 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan menggenapkan 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, dan ditutup untuk menggenapkan 100 la ilaha illallah dan sampai terakhir. Apa kata Nabi? Gufirat khotoyahu, dosanya diampuni. Walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa itu sebanyak buih lautan. Itu pentingnya ya, makanya jangan pernah tinggalkan ini. Setelah salam, istighfar 3 kali, Allahumma salam tadi, kemudian ya
30 subhanallah. Jangan terlalu cepat subhanallah. Dengan bisa pakai tasbih alat, bisa juga pakai apa namanya? Ya, mulai dari sini ditutup dengan ini, itu pas 33. Mau pakai alat yang satuan yang biji-bijian boleh, mau pakai yang sekarang yang modern itu ya pakai angka. Ya, itu juga boleh, terserah. Itu salah satu tujuannya atau khasiatnya, manfaatnya adalah dosa bisa diampuni meski dosa itu sebanyak buih lautan. Wa fi riwayatin ukhra, ada riwayat lain yang mengatakan anna takbir arba' wa salasun. Nah, takbir itu bukan 33 kali tapi 34. Berarti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 tambah 1 gimana? Makanya digabung. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa wasila, baru la ilaha illallah la syarika. Cuma ada ulama yang mengatakan jangan digabung. Kalau mau sesekali pakai Allah Akbar 34, sesekali 33 penutupnya la ilaha illallah. Dia bilang seperti itu. Mau digabung juga kalau menurut saya ya enggak ada masalah, karena itu juga ada riwayatnya meskipun tidak secara bersamaan, tapi sama-sama ada riwayatnya. Terserah gimana biasanya dan gimana enaknya seperti itu. Hadis berikutnya tinggal sedikit. Wa an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi pernah mengatakan atau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Usika ya Mu'adz, saya mau berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan kau pernah tinggalkan bacaan ini setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Itu juga biasa kita dengar dan biasa kita amalkan. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanad qawi. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasa'i dengan sanad yang kuat. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Umamah atau hadis dari Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah. Siapa saja atau barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu maktubatin, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tambahan dari doa yang kita baca tadi, dia tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Maksudnya itu dia nggak masuk surga sekarang karena belum mati. Coba dia sudah mati, dia bakal masuk surga. Jadi hanya kehidupannya dia lah yang buat dia terhalang masuk surga. Saking ininya ya, berkhasiatnya itu ayat Al-Kursi. Bahkan ada riwayat lain, siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, dia ada jaminan keselamatan sampai sholat berikutnya. Jadi kalau baca ayat kursi itu insya Allah nggak kena apa-apa, khususnya yang bencana-bencana yang besar sampai sholat berikutnya. Makanya kalau sholat lagi ya baca lagi biar ada lagi ini, ada lagi ibarat kalau main game itu ada poinnya gitu ya. Kita ya ada tamengnya, bisa kita pakai sampai waktu sholat berikutnya. Rawahu Nasa'i, riwayat dari Imam Nasa'i, wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa zada fihi at-Tabrani, Imam Tabrani menambahkan, mungkin ada riwayat dari jalur lain, wa qul huwallahu ahad, tidak hanya ayat kursi tapi juga qul huwallahu ahad. Tapi yang masyhur itu adalah ayat kursi. Oke, tinggal 3 hadis. Wa an Malik ibn Huwairis, riwayat dari Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ini hadis ini populer, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana engkau melihat saya salat, riwayat Al-Bukhari. Tapi gimana orang yang atau kita yang hidup di zaman ini kan enggak lihat Nabi salatnya gimana? Makanya kita perlu baca ya riwayat tentang tata cara Nabi mengerjakan sholat. Itu sama artinya kalau kita melihat, maksudnya mengetahui, sholatlah Anda sebagaimana engkau tahu gimana cara saya, maksudnya kata Nabi sholat gitu. Sholatlah engkau sebagaimana engkau tahu gimana Nabi mendirikan sholat.
Wa an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah dalam posisi berdiri, fa illam tastati, kalau tidak bisa berdiri, fa qa'idan, boleh sambil duduk. Fa illam tastati, kalau nggak bisa duduk, fa ala jambin, boleh berbaring menyamping. Wa illa, kalaupun tidak bisa nyamping baring begitu ya, fa umi au ma'ayumi, fa umi, memberi isyarat saja. Baring salatnya ya berisyarat, kalau misalkan baca Fatihah ya ruku ya sedikit itu, kalau sujud agak sedikit lebih apa ya, lebih kalau misalkan duduk ya lebih bawah ke bawah, saking pentingnya yang namanya sholat. Kalau masih tidak bisa ya sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa baring, nggak bisa berisyarat, gimana ya disolatin, saking pentingnya namanya sholat. Kalau nggak bisa sholat ya disolatin gitu. Makanya pilih yang mana ibu-ibu, mau sholat sendiri atau disolatin? Sholat sendiri ya. Nah, makanya kalau ada yang malas sholat ya itu yang dipikirkan. Ya disolatin aja. Kan banyak tuh orang yang ini selama hidupnya nggak pernah ke masjid, pas mati dia tapi disolatin aja jadi imam. Jadi imam di masjid di depan. Oke, seperti hadis yang terakhir tentang tata cara pelaksanaan sholat. Wan Jabir radhiyallahu anhu, riwayat dari Jabir, anna Nabi sallallahu Nabi sallallahu qala, berkata, limarid, kepada seseorang yang sedang sakit, shalla ala wisadatin, di mana orang ini sholat dia pas sujud itu pakai bantal, wisada pada sini. Faroma biha, kemudian itu dibuang, singkirin. Wa qala sholli alal ardi, salatnya itu jangan pakai itu di lantai gitu. Ini stata'ta kalau bisa. Wa illa, kalau nggak bisa, fa umi limaan, cukup tadi pakai isyarat. Waj'al sujudaka, dan jadikan sujudmu atau posisi sujudmu akhfad min ruku'ika, lebih rendah daripada ruku. Jadi misalkan kalau orang nggak bisa berdiri atau nggak bisa ruku, kan berdiri bisa tuh, tapi rukunya sedikit boleh. Terus bisa sujud, bisa duduk. Kalau nggak bisa nggak bisa sujud ya, yang penting dia duduk kan. Maksudnya sudah ada pembeda antara ruku sama sujud. Satu posisinya berdiri, satu posisinya duduk. Tapi gerak apa istilahnya, kecondongannya sama. Kan seharusnya kalau ruku itu 45 derajat, kalau sujud kan lebih ke bawah ya. Tapi karena posisi lagi sakit nggak ada masalah, karena satu posisinya berdiri, satu duduk. Bagaimana kalau nggak bisa berdiri? Ya kasih perbedaan tadi. Kalau duduk ya berarti rukunya agak sedang, kalau sujudnya agak sedikit ke bawah. Kalaupun tidak bisa ya pakai mata boleh sedikit begitu. Kalau misalkan sakitnya kebetulan di leher gitu. Itu penjelasan dari ini. Jadi semampu mungkin sholat. Nggak bisa berdiri ya bisa duduk, nggak bisa duduk bisa baring, nggak bisa baring terlentang bisa menyamping gitu. Atau kalaupun tidak bisa ya isyarat saja sambil baring. Kalau tidak bisa berarti itu artinya perlu disolatin seperti yang saya katakan tadi. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi bisa qawi, dengan sanad yang kuat, walakin sahah Abu Hatim waqfahu. Kemudian Abu Hatim mengatakan kalau ini hadis mauquf, yang sampai kepada sahabat. Itu barangkali ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita tentang hadis yang membahas tentang tata cara pelaksanaan salat yang tertuang dalam buku Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu atau rahmatullah alaihi. Sebelum kita tutup, barangkali ada mungkin pertanyaan terkait dengan apa? Ya. Cantik yang sebenarnya itu menurut Islam seperti apa? Cantik menurut Islam yang sebenarnya itu Cantik ya. Berarti perempuan kan? Jadi kalau dalam Islam itu ya ada beberapa hadis sih soal itu.
Salah satunya adalah kata Nabi kalau mau, tapi kan di sini bukan cowok ya, mau cari cewek itu ada beberapa kriterianya. Salah satunya idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau lihat dia, kau merasa senang. Artinya apa? Cantik kan ya? Cantik. Idza ra'aitaha, nah cantik itu nanti oke, apa cirinya seperti apa. Kemudian yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia nurut. Oke. Yang ketiga, idza ghibta anha. Kalau kau tidak bersama dia, hafizatka fi malik wa auladik. Atau fi nafsiha. Kalau kau tidak bersama dia, dia bisa jaga diri, jaga hartamu, dan jaga anakmu. Itu memang ini adalah wanita salehah. Kalau dilihat menyenangkan, disuruh dia melakukan. Terus tidak sama dia ya menjaga, artinya di sini cantik, nurut dan setia. Nah, cantik itu relatif. Semua perempuan cantik. Yang masalah kalau laki-laki nggak ada yang cantik. Cuma cantik itu ada levelnya dan tergantung juga selera laki-lakinya. Makanya di iklan itu ada tulisan itu pria punya selera kan. Maksudnya seleranya pria beda. Oh rokok ya? Ya karena laki-laki emang punya ini, laki-laki punya selera. Ya tergantung, ada laki-laki suka yang misalkan tomboy, dalam pandangan dia itu cantik ya misalkan begitu. Intinya itu laki-laki pasti suka yang namanya cantik, tapi cantik itu tergantung si laki-lakinya, kemudian juga tergantung daripada wanitanya. Dia punya level, ya mungkin kalau dikasih nilai sekian itu memang harus gitu. Tidak mungkin hidup ini tidak akan membahagiakan kalau perempuan semuanya sama. Dan tidak mungkin ya kalau sama berarti ada level dong ya. Ada yang rendah, ada yang agak tinggi kan begitu. Kan tidak ada nilainya, tidak ada wanita cantik kalau tidak ada yang agak jelek. Kan begitu. Nah, jelek ini juga menjadi cantik. Jadi cantik itu ada nama kayak hadis. Ada hadis sahih atau hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ada hadis ya, misalkan contoh. Ada suatu hadis yang levelnya dia hadis hasan karena tidak memenuhi syarat hadis sahih. Tapi karena atau misalkan hadis dhaif. Tapi ada hadis yang mendukung atau ada hadis yang istilahnya kualitasnya bagus yang semakna dengan hadis itu sehingga yang tadinya dhaif menjadi hasan. Iya. Karena ada bantuan orang lain. Nah, cantik juga ada cantik memang karena dari sononya cantik. Ada juga cantik karena dia berdampingan sama yang mungkin kurang cantik, misal atau sama hewan. Banyak yang dia cantik. Misal ini contoh ya. Jadi intinya cantik itu tidak mutlak, relatif. Nah, Islam datang untuk memberikan istilahnya arahan kepada laki-laki bahwa nikahilah perempuan tidak hanya sebatas cantiknya. Cantik boleh, tapi jangan jadikan sebagai patokan utama. Kan ada 4 ya, perempuan biasanya menikahi karena cantiknya, hartanya, pangkatnya, sama ya kekayaannya gitu ya. Agama. Cantik, harta, martabat, sama agama. Faktor bidati di, bukan bidati dai, beda ya. Jadi pilihlah wanita yang punya agama, maksudnya bagus akhlaknya. Bukan zati den yang punya utang. Jangan menikahi perempuan yang ada utangnya. Pilihlah yang bagus akhlaknya, bagus agamanya. Tapi bukan berarti nggak boleh milih yang cantik. Boleh ya, kalau ada cantik, kaya, terus bagus juga ininya, keluarganya, silsilahnya, bagus agamanya. Nah, boleh dalam agama kan boleh poligami ya. Ya. Kalau ada ya itu kan bagus. Hah? Punya rencana poligami. Kalau Ustaz nggak apa-apa. Nggak usah diterusin Ustaz. Iya. Itu Ustaz saya nggak ikut ya.
Jadi seperti itu. Cantik itu relatif, tergantung apa namanya orangnya juga. Kemudian agama memberikan arahan untuk tidak menjadikan tolok ukur utama ya. Boleh cantik tapi itu nomor yang sekian. Karena itu kecantikan tidak akan bertahan lama, itu akan sirna seiring dengan waktu yang berjalan. Jadi pilih yang akhlaknya bagus, insya Allah selama dijaga akan justru itu cantiknya yang luar biasa, bukan cantik biasa tapi luar biasa, yang disebut apa, inner beauty. Jangan hanya fokus sama outer beauty-nya, luar kecantikan luarnya saja. Apalagi sekarang kecantikan bisa dibuat-buat. Ada istilahnya kecantikan artifisial, ya pakai filter ya. Nah itu bisa menjadi menghadap kiblat saat sholat ya. Jadi sholat duduk ataupun baring harus tetap menghadap kiblat. Jadi kalau berdiri kan misalkan ini kiblat nih, orang sholat di sini, berdiri ya berarti menghadap kiblat kan. Kalau baring kaki di sini, kepala di sini kan ke depan. Kalau menyamping begini, tetap menghadap ke kiblat. Ya, berdiri duduk menghadap ke sini. Kalau baring ini kaki, kepalanya di sini. Ya, kalau miring begini. Iya. Ya, itu posisi menghadap kiblatnya. Iya, seperti itu. Kalau karena menghadap ke sana. Gimana kalau ini selain itu? Gimana posisi selain selain kaki ke sini maunya gimana? Iya seperti itu memang harusnya. Maksudnya untuk menghadap kiblat ya seperti ini kalau orang sedang baring. Kalau menyamping ya begini. Kakinya ke sini, mukanya ke sini. Berarti ini Pak, maaf, bagian rusuk sebelah kanan itu di bawah ya? Iya kalau sakitnya misalkan bisa ke kiri bisa tergantung enaknya gimana. Kalau misalkan sakitnya di sini kan nggak bisa ke sini kan ya. Iya, sini. Iya, posisinya mukanya itu menghadap ke kiblat. Tergantung ini juga Ustaz. Tergantung keadaan tempat dan tergantung keadaan si pasien itu sendiri. Jadi mungkin itu bagi yang mampu ya, bagi yang mampu untuk posisi di mana saja. Tapi kalau dia tidak mampu, awal wajib atas Masjidil Haram. Di mana saja kamu menghadap, disitulah kiblat kalian. Kan kalau di rumah sakit tidak mungkin suster putar dulu. Ada ibu yang sudah bisa apa-apa putar terus. Iya betul. Kalau kita bahas jadi membahas soal kiblat itu sebenarnya ada dua poin yang penting. Ada namanya ahkam al-kiblat, ketentuan kiblat. Ada namanya tahdidul kiblat, penentuan kiblat. Kalau ahkamul kiblat itu berarti masuk ke ranah agama atau fikih. Kalau tahdidul kiblat masuk ke sains atau trigonometri. Nah, ahkamul kiblat atau ketentuan kiblat itu memang di ayat ada, di hadis ada, misalkan walli wajhaka syatrul masjidil haram, itu ya ke sana. Tapi ada ayat yang mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi bagi yang memang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat seperti biasanya, pakai ayat ini. Dimanapun kau menghadap, ya kesanalah, istilahnya sama seperti menghadap kiblat. Itu yang dipakai oleh ulama. Fa'ina matu'allu fasama wajhullah. Ya mau menghadap kemana saja ya boleh. Kalau memang tidak bisa seperti biasanya, seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Ya seperti itu mungkin. Selanjutnya.
Ya, kita sudah pernah bahas, mungkin sudah pernah ada pertanyaan seperti itu dan pertanyaan yang cukup bagus. Ada dua pilihan, ada dua pendapat. Untuk lebih hati-hati, maksudnya yang lebih ini ya, lebih waroknya mengganti. Ada yang bilang begitu. Cara menggantinya biar tidak lupa, misalkan setahun atau misalkan atau 10 tahun misalkan yang perlu diganti. Kalau misalkan mau ganti, yaitu sholatnya double-double. Jadi kalau 10 tahun ditinggalin, berarti 10 tahun ke depan kita sholatnya double. Sholat isya misalkan ya, yang kita lakukan untuk kewajiban saat ini, dan untuk penggantinya juga nanti sholat isya lagi. Jadi kita bisa hitung 10 tahun kemudian baru bisa selesai. Kalau mau lebih cepat ya berarti sholatnya 3 kali. Berarti 5 tahun ya baru bisa. Kalau mau mengikuti pendapat yang ini, ada ulama yang mengatakan kalau memang sudah benar-benar berniat untuk bertobat, itu tidak peduli karena itu sangat menyusahkan. Apa dalilnya? Salah satunya ya uzur yang diberikan wanita ketika tidak dianjurkan mengganti sholatnya saat haid. Itu kan uzur ya. Kalau dia harus ganti kan repot sekali. Berapa dalam sebulan diganti lagi. Ada uzur di sini. Akhirnya ulama mengatakan bahwa tidak diganti dengan benar-benar tidak mau ganti lagi, tidak mau mengabaikan lagi sholatnya, meninggalkan sholatnya. Seperti itu. Itu adalah bentuk keringanan atau difatwakan oleh ulama kita. Ya. Niatnya sama, hanya saja bedanya di adaan sama apa? Qadaan. Iya. Oh, sakit. Kalau sakit, jadi intinya niat sholat itu berkaitan dengan ada waktu. Apakah dilakukan di waktunya atau di luar waktunya? Kalau dilakukan sholat itu dilakukan pada waktunya, berarti nanti usolli misalkan fardhu asri arba rakaatin mustaqbil qiblati, di situ ada adaan. Terus ditambah kalau posisi makmuman. Adaan itu artinya sholat yang dilakukan pada waktunya. Kalau dia di luar waktu, pengganti berarti qadaan sebagai pengganti. Atau misalkan sholat yang diulang, tadi sholatnya sudah tapi agak meragukan, diulang, makanya diganti i'adatan sebagai bentuk pengulangan. Cuma ini jarang ya. Ada adaan, ada qadaan, ada i'adatan. Ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, niatnya apa di dalam hati aja. Saya niat sholat isya 4 rakaat ini sebagai pengganti. Ya udah. Atau sebagai bentuk pengulangan dari yang tadi yang sholatnya tidak dianggap mungkin tidak sah atau gimana. Itu disebut i'adatan. Kalau ragu sholatnya misalkan jam 6 itu udah keluar waktu subuh apa belum ya? Nggak usah pakai yang itu, dihilangkan. Nggak usah pakai adaan atau qadaan. Kalau tidak yakin ini sholatnya masih di waktunya atau sudah keluar gitu, boleh tidak baca sama sekali. Itu barangkali. Ada yang lain? Ya. Kalau suami tempatnya di mana Jadi ya memang di dalam Islam diatur adab-adabnya ya. Jadi bukan hanya itu, adab, segala adab diatur, adab mandi, adab ini termasuk adab itu. Kalau yang umum sih untuk waktu ya tidak ada masalah. Kalau berbicara soal haramnya itu ya ketika dalam keadaan di tanggal merah memang nggak boleh ya ibu-ibu ya. Itu sudah pasti tanggal merah bagi perempuan. Tanggal merah nggak boleh. Kemudian salah masuk juga nggak boleh.
Iya. Tapi posisi nggak ada masalah. Semua posisi boleh selama iya. Situ. Ya, itu ini di antara adabnya. Kemudian soal waktu tidak ada ini. Cuma biasanya orang itu kan dalam Al-Quran dikatakan salah aurat. Setelah subuh, setelah zuhur dan setelah isya kan begitu ya. Tetapi ya bisa dilihat dari sisi medisnya juga. Kalau medisnya katanya bagusnya setelah istirahat kan begitu ya. Soal masalah waktu haram itu tidak ada masalah, atau misalkan keturunan itu cuma keyakinan dan bahkan lebih dekat ke mitos. Ya berarti itu bukan syariat tapi larinya ke adat ya. Itu tradisi setempat atau lokal. Iya betul. Tidak ada masalah. Yang penting tadi itu dalam Islam yang diatur itu tanggal merah nggak boleh kan? Dilarang jelas dalam ayat. Kemudian soal ini apa itu namanya posisi nggak ada masalah. Yang penting itunya ya tadi yang saya sudah bilang. Untuk waktu sesempatnya. Ya, barangkali yang lain masih ada. Ya, jadi posisi lagi sholat berjamaah. Tapi kalau ibu-ibu yang di belakang, cara untuk meluruskan imam itu seperti yang sudah kita bahas itu bertepuk ya. Tapi tepuknya bukan tepuk tangan biasa, tapi tepuk ini sebelah, atau kadang mengatakan cuma 2 jari biar nggak dianggap main-main. Kalau laki-laki kan subhanallah ya. Nah, kalau misalkan tidak dengar, ya berarti kita bisa sujud sahwi di akhir nanti. Iya. Karena imamnya sudah yakin kan, tapi kita yang ragu. Boleh. Sujud sahwi juga banyak pendapat, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Ada yang mengatakan kalau kita yakinnya justru nanti kita agak cenderung kelebihan, berarti salamnya sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia cenderung ke kurang, berarti kita sujud sahwinya sebelum salam. Seperti itu. Bagi yang terbiasa sebelum salam juga boleh, karena Nabi ketika itu di dalam doa disebutkan memang sebelum salam. Kita kan niatnya mau ikut imam. Tadi datang makmum terakhir gitu, atau 2 orang atau 1 orang. Nah saya kasih syarat, saya mau ikut. Ternyata sudah Allahu Akbar, yang di depan ini pergi. Ternyata dia bukan sudah mau sholat, cuma main HP begini. Gimana ceritanya tuh? Itu pernah lihat videonya ya? Ya, videonya enak. Itu dia sudah mampu mas. Ternyata kok ini dia bang. Akhirnya yang tadi ngikutin itu jadi juga. Jadi persoalan masalah ngikut atau tidak ngikut itu sebenarnya persoalan ini ya, bukan yang utama dalam hal niat. Boleh melanjutkan sholatnya, jadi tidak jadi masalah. Jadi bahkan imam sendiri kalaupun misalkan tidak baca dia imaman, kecuali sholat Jumat, karena biar bagaimanapun tetap harus berjamaah. Jadi misalkan ada sholat tapi tidak pakai imaman, dia tetap sah sholatnya, hanya saja tidak dapat pahala jamaahnya gitu. Kecuali kita sebagai makmum, karena kita yang mengikut ke dia. Ada banyak sih permasalahan dalam hal niat ataupun tata cara berjamaah. Tapi intinya yang kita lakukan itu yang sesuai dengan kalau kita dalam keilmuan itu sesuai dengan mazhab ya, meskipun bisa keluar. Tapi sekali lagi intinya pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan sholat yang
biasa kita lakukan itu sesuai yang umum saja. Apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di suatu tempat, yaitu yang kita ikuti. Kalau misalkan di masyarakat itu dianggap sah, dan mungkin saja di tempat lain dianggap tidak sah, itu yang kita ikuti maksudnya di tempat ini. Jangan sampai kita membuat sesuatu atau melakukan suatu ritual yang bisa menimbulkan fitnah. Misalkan tentang tata cara wudhu, mazhab Syafi'i, misalkan ini batal, yang lain tidak batal, dan seterusnya. Ikuti yang apa yang dijadikan sebagai pegangan di tempat atau di lingkungan kita. Jadi barangkali itu jawabannya, dan untuk pertemuan kita barangkali sampai di sini saja. Insyaallah di lain waktu kalau masih sempat, insyaallah kita akan bertemu lagi. Sekali lagi, apa yang kita baca atau apa yang saya sampaikan tadi, jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan atau kekurangan itu murni dari pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.